Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Salam dan bahagia ustadz-ustadz sekalian. Hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif. Oke, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 7 Wawan Suryadi dan saya sendiri Masita asal kota Banjarmasin. Sebelum kita mulai diseminasi, ada baiknya kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, fokus dan aktif selama sesi diseminasi. Kedua, mengangkat tangan jika ingin mengemukakan pendapat atau pertanyaan. Ketiga, berbicara setelah dipersilahkan. Keempat, saling menghargai pendapat. Kelima, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mengemukakan pendapat atau pertanyaan. Apakah semuanya sepakat dengan kesepakatan kelas ini? Ada yang mau ditambahkan? Misalkan izin? Berarti tidak boleh izin ya Ustaz? Tidak boleh izin. Oke, baik, kita sudah sepakat ya. Berarti selama sesi diseminasi tidak ada yang izin keluar. Untuk minum gimana Ustaz? Gimana peserta? Boleh. Berarti mau ditambahkan atau gimana? Ditambahkan. Berarti ketika minum berarti harus izin dulu atau boleh langsung minum? Ini harus disepakati biar nanti ketika diseminasi kita berjalan dengan lancar. Bila haus masing-masing langsung minum aja ya, gak perlu izin. Oke, baik. Nah, ya, jadi sepakat nanti ditambahkan untuk minum, berarti langsung minum aja ya. Nah, sama seperti di kelas satu saja. Untuk kesepakatan kelas ini sebelum pembelajaran itu diingatkan kembali, biar anak ingat apa yang sudah kita sepakati dan pembelajaran bisa berjalan lebih tertib seperti itu. Ya baik. Hari ini agenda diseminasi kami adalah pertama pembukaan, kemudian nanti ada pemaparan budaya positif dan berbagi praktik baik. Ya, apa yang sudah kami lakukan dalam pendidikan calon guru penggerak di angkatan 7 Kota Banjarmasin, kemudian telah kami implementasikan di kelas dan mudah-mudahan ini sedikit memberikan sedikit memberikan kayak pencerahan ya mengenai pendidikan gitu. Jadi sebelumnya mungkin kita punya paradigma sendiri apa itu pendidikan, dan mungkin kita melakukan pendidikan itu berdasarkan apa yang sudah kita dapat di waktu kita sekolah. Nah, tentu ternyata paradigma kita berubah begitu. Nah, kemudian nanti kegiatan berikutnya adalah diskusi, refleksi, dan terakhir penutupan. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk yang pembukaan ini saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Silahkan satu saja nanti bisa menjawabnya dengan setuju atau tidak setuju. Pernyataan pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Angkat tangannya yang setuju. Oke, 3 orang. Sisanya tidak setuju. Oke, kita simpan dulu. Nanti akan kita simpulkan setelah sesi ini berakhir. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti memberi hukuman membaca, membersihkan halaman sekolah, itu semua dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. 1 orang, 2 orang, 3 orang setuju. Kalau itu dapat mendisiplinkan anak. Oke, 3 juga. Yang lainnya tidak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Angkat tangannya. 1, 2, 3. Oh, semua. Oh, 1 yang tidak setuju. Oke, baik. Ya, sebagian besar 9 ustadz saja memberikan pernyataan setuju kalau memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke, baik. Selanjutnya, ini adalah topik yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama,
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, 5 posisi kontrol. 6 masih restitusi juga, penerapan segitiga restitusi. Oke, kita langsung masuk ke topik pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini kami minta berdua berpasangan, ya langsung nggak usah loncat ya, teman di sampingnya saja. Silakan tentukan yang jadi A dan B. Silakan diskusi berdua, siapa yang A, siapa yang B. Oke, yang jadi A angkat tangan. Oke, yang jadi B. Ya baik. Ustadz saja di sini bisa sambil baca untuk kegiatannya. Jadi di sini kita mungkin tidak perlu pakai kertas kecil ya. Anggap aja di dalam genggaman Ustadz saja masing-masing itu ada sesuatu yang berharga yang kalian pegang erat. Kemudian nanti secara bergiliran meminta lawannya untuk membuka. Kalian boleh pakai cara halus, cara kasar. Bagaimana caranya? Sekira lawan kalian itu mau membuka apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Oke. Untuk tugasnya bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kami kasih waktu untuk kalian bernegosiasi dengan lawannya agar bisa membuka genggaman tangan lawannya secara bergantian. Nanti bergantian. Pertama misalnya A dulu yang menggenggam, yang B merayu, kemudian setelah berhasil mungkin gantian. Oke, sudah selesai? Sudah keduanya? Oke. Apa yang terjadi? Yang pertama, ketika A tadi negosiasi ke B, apakah B mau membuka genggaman tangannya? Ada yang membuka? Oh, ada yang tidak membuka. Kemudian sebaliknya, ketika giliran B merayu A, apakah si A mau membuka? Oh, ada yang mau. Pada kegiatan tadi, siapakah yang memegang kontrol? Apakah si A atau si B? Atau keduanya? Atau bukan kedua-duanya? Keduanya? Sama keduanya? Oke. Jadi yang menjadi atau yang memiliki kontrol itu sebenarnya adalah diri. Mantap, Masya Allah. Mantap. Ya, jadi yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita memberi orang, memberikan izin kepada orang lain untuk mengontrol diri kita juga kita. Kita juga menolak orang lain itu juga karena kontrol diri kita. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita yang memberikan izin untuk orang itu mengontrol kita. Nah, jadi untuk kontrol sendiri itu yang memegang penuh adalah diri kita sendiri. Nah, berdasarkan kegiatan tadi itu ada sebuah perubahan paradigma atau teori kontrol. Di sini bahwa mungkin pernah saya dengar guru bisa mengontrol murid. Berdasarkan kegiatan tadi itu ternyata sebuah ilusi saja, bahwa sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi yang bisa mengontrol murid itu hanya murid itu sendiri. Jadi kalaupun ada murid yang mau mematuhi guru itu karena murid itu sendiri memberikan izin untuk dikontrol sama gurunya. Nah, jadi bahwa guru mengontrol murid itu bisa, itu hanya sebuah ilusi. Begitu juga
yang berikutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa bukan itu yang membuat karakternya menjadi kuat, bukan karena kritik atau membuat orang itu merasa bersalah yang membuat karakternya jadi kuat gitu. Bahwa itu adalah sebuah ilusi. Sama seperti semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi yang ini adalah sebuah ilusi saja, bahwa sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, baik. Sekarang kita berubah perubahan paradigma belajar kita yang selama ini kita menganut paradigma stimulus respon. Sekarang kita berpindah kepada teori kontrol atau teori pilihan. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu kita sendiri. Jadi tidak ada yang berhak atau bisa membuka genggaman tangan kita tadi kalau tidak kita sendiri yang mengizinkan. Ya. Nah, kemudian kalau dulu ya teori stimulus respon, ya kita mencoba untuk mengubah orang lain agar dia berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi tentang dunia, jadi apa yang orang lain pikirkan tentang dunia, kita coba untuk memahaminya, bukan memaksa orang, mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kemudian kalau dulu stimulus respon, perilaku buruk dilihat itu sebagai suatu kesalahan. Ya. Padahal dalam teori kontrol, ya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Mereka melakukan itu karena ada alasan tertentu yang melatar belakangi mengapa mereka melakukan itu. Jadi itu bukanlah suatu alasan. Yang kita lihat bukan kesalahannya, tetapi alasannya. Nah, kemudian kalau stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Ya, artinya kalau ada hukuman kita bisa mengontrol siswa. Kalau ada reward kita bisa mengontrol siswa. Itu stimulus respon. Tapi padahal dalam teori kontrol hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Ya, padahal dalam teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan itu ada pada saat akan gagal. Ya, kadang-kadang kita ketika membujuk, ya, lalu melakukan suatu pemaksaan, ya kan, yang dinamai dengan misalnya ancaman. Nah, padahal dalam teori kontrol, lakukan kolaborasi dan konsensus, itulah yang akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, kalau stimulus respon, pokoknya harus ada yang menang, ada yang kalah. Harus ada yang merasa menang, harus ada yang merasa mengalah. Ada yang mengontrol, ada yang dikontrol. Yang mengontrol merasa menang, yang dikontrol merasa kalah. Tetapi dalam teori kontrol, ya modelnya berpikir adalah menang-menang. Ya, tidak ada yang mengontrol. Tetapi kita sebagai guru, bagaimana agar perilaku baik siswa, maka kita bisa menang. Siswa pun juga merasa bisa menang, sama-sama dilindungi. Nah, coba kita lihat pada diagram disiplin positif berikut. Teori kontrol ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini merupakan makna dari sebuah disiplin. Kalau disiplin itu kita artikan dulu, kalau misalnya kita tepat waktu, datang tepat waktu, mengumpul tugas tepat waktu, itu merupakan disiplin. Ya kan? Padahal makna disiplin sesungguhnya adalah misalnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di situ ada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita melakukan disiplin diri itu bukan karena kita takut, ya, atau bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita ingin menghargai diri sendiri atau ingin mendapatkan nilai-nilai yang kita percayai bahwa itu nilai-nilai yang baik. Nah, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Seseorang, siswa kita atau kita sendiri, ya, ketika melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan tertentu.
Ya, kalau misalnya Ustaz Jakaria datang tepat waktu, tujuannya apa? Supaya apa? Supaya jadi panutan. Ustaz Yusuf kalau mau datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, motivasi dia apa? Motivasinya? Iya. Kenapa motivasi? Kenapa Pian harus datang tepat waktu? Kenapa? Jadi guru harus teladan, harus karena apa? Jadi teladan bagi siswanya. Ya, betul. Itulah yang disebut sebagai nilai-nilai kebaikan. Ya, nilai-nilai kebaikan itulah yang kita percaya itu bagus, itu benar. Ya, bukan motivasinya pertama untuk menghindari hukuman. Ya, karena dapat SP dari kepala sekolah. Siswa datang tepat waktu bukan karena menghindari hukuman, karena wali kelasnya nanti akan menyiapkan sesuatu ketika istirahat, ya. Atau datang tepat waktu bukan untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan reward, mendapatkan bingkisan dan lain sebagainya, ya. Nah, kedua itu merupakan unsur ekstrinsik yang sifatnya itu hanya di luar, tapi tidak di dalam diri kita. Itu motivasi eksternal, ya, dan itu berjangka pendek. Jika tidak ada hukuman, jika tidak ada reward, apakah masih mau datang tepat waktu? Nah, itu saja. Nah, kemudian kalau motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri, saya ini mau datang tepat waktu ingin menghargai diri saya sendiri. Kalau saya ini memang orang yang disiplin, saya ini menghargai waktu, saya memang suka tepat waktu karena memang saya suka melakukannya dan itu merupakan kebaikan bagi saya. Itu motivasi internal, intrinsik, motivasi dalam diri. Ada hukuman atau ada reward, tidak ada atau ada, itu tidak berlaku. Tetap dia akan datang tepat waktu, begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti akan kita kembangkan di kelas, terutama wali kelas, ya. Bagaimana agar disiplin positif yang ada di kelas itu muncul karena keyakinan dari dalam diri siswa sendiri, ya. Kemudian model berpikir menang-menang, ya, dan kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrolnya di sini agar kita bisa menciptakan model berpikir menang-menang, ya. Apa itu posisinya, ya? Kalau dulu, gitu ya, posisinya itu ada 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian 3 posisi teman, 4 pemantau, ya. Nah, biasanya kita memiliki 4 ini, ya kan? Posisi yang kita ketahui, ya. Penghukum biasanya yang memberikan hukuman, ya. Ini bersifat mendadak. Jika ada siswa yang datang terlambat, tidak ada aturan hukuman apa yang diberikan, tiba-tiba langsung disuruh lari lapangan, maka itu disebut sebagai posisi guru yang posisi kontrolnya penghukum, ya. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah itu akan menurunkan karakter siswa yang pesimis. Dia akan cenderung murung karena seakan-akan dirinya tidak berguna. Karena kita selalu membangkitkan rasa bersalah siswa. Kamu nggak kasihan ya sama Ustadz? Kalau kamu sering terlambat begini kan Ustadz yang akan marah. Maka akan mendapat perasaan yang buruk bagi dia bahwa saya ini penyebab masalah, ya. Nah, itu justru tidak menguatkan karakter, itu malah melemahkan karakter. Kamu nggak kasihan ya sama orang tuamu sudah menyekolahkan di sekolah ini, ya, sudah susah payah, ya. Kamu nggak mujur-mujur, kamu nggak benar-benar. Itu sebetulnya kita sedang pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah siswa. Nah, dan itu jangan sampai lagi kita pakai, kita gunakan. Kemudian posisi teman, ya. Posisi teman ini posisi yang menganggap siswa kita adalah teman kita. Ayo dong kerjakan, ya. Masa nggak dikerjakan? Yuk nanti kalau nggak dikerjakan, kalau sulit nanti dibantu deh. Biasanya kata-kata yang lebih bersifat kepada sejajar dengan anaknya, begitu.
Ya. Kemudian posisi pemantau itu jika ada yang melakukan kesalahan pelanggaran biasanya selalu menanyakan konsekuensi kita apa, aturan kelas kita apa. Itu posisi pemantau. Ya. Kamu datang terlambat, apa konsekuensinya? Ini Ustadz, ini dia hanya sebagai pengingat, guru itu sebagai pengingat atau pemberi pemberi informasi bahwa kelas kita ini ada aturan. Coba aturannya apa? Itu memantau, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang nanti bisa kita terapkan yaitu posisi manajer, ya. Ini biasanya jika ada sesuatu masalah atau suatu kesalahan pada siswa, kita menggunakan yang namanya restitusi. Restitusi terbagi menjadi 3, makanya disebut sebagai segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas di slide atau materi selanjutnya. Kemudian realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya, makanya kenapa siswa atau kita sendiri itu melakukan suatu perbuatan atau suatu perilaku, ya. Nah, kita melakukannya pasti memiliki alasan tertentu. Nah, alasan itulah yang disebut sebagai realitas kebutuhan. Realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2, penguasaan. 3, kasih sayang dan rasa diterima. 5, kesenangan. 4, kesenangan, dan 5, kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jika dia tidak terpenuhi ke-5 dasarnya, dia pasti akan mencoba memenuhinya dengan cara yang lain. Makanya yang kita anggap sebagai cara lain itu adalah suatu kesalahan. Jika siswa makan di dalam kelas, kita anggap itu adalah kesalahan. Padahal dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup. Mungkin dia belum sarapan, dia lapar, dia makan di kelas, ya kan? Nah, kita anggap sebagai makan di kelas adalah kesalahan. Padahal harusnya kita mencari alasan kenapa dia makan di kelas, ya kan? Penguasaan. Ada siswa yang selalu minta ingin dianggap ada, ya kan? Eksistensinya itu ingin diperhatikan, ya kan? Makanya dia melakukan kadang menonjolkan diri. Sebetulnya dia itu sedang ingin memenuhi yang namanya kebutuhan penguasaan. Kita ini kan semua sebagai guru pasti ingin dianggap kan? Iya. Nggak ingin dikucilkan kan? Nah, pasti ingin dianggap keberadaannya. Kita ingin diberi apresiasi, dipuji oleh kepala sekolah, ya kan? Disebut namanya, ya kan? Itu namanya penguasaan. Ingin dianggap sebagai ada. Siswa pun begitu. Kalau siswa kita tidak dianggap ada oleh kita, dia pasti akan mencarinya dengan cara-cara lain, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Siswa kita tidak ingin, mungkin kita ini juga pasti kan ingin berkumpul dengan sesama guru, ya kan. Ingin disapa semuanya, ingin disayang semuanya, ingin diterima, ya kan. Nah, itu juga merupakan kebutuhan manusia. Tidak ingin sebetulnya dia itu dikucilkan atau dicueki, gitu ya. Nah, kemudian kesenangan, ya kan? Kita pasti juga memiliki yang namanya kebutuhan kesenangan. Mungkin ingin jalan-jalan, ingin nonton TV, ingin main internet dan lain sebagainya, itu kesenangan. Nah, kalau kebutuhan itu belum terpenuhi, makanya nanti ketika misalnya kepala sekolah menjelaskan kita sedang main HP, sebetulnya kebutuhan kesenangan dia itu belum terpenuhi, ya. Jadi kalau di antara kita sedang ada rapat atau apa main HP, itu berarti kebutuhan dasarnya tentang kesenangan itu belum terpenuhi. Nah, begitupun dengan siswa, ketika kita belajar dia asik sendiri bermain atau apa, sebetulnya dia belum puas mainnya, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, kita itu pasti namanya bebas itu pasti ya harus tidak ingin dikekang, ya kan? Ingin bebas, tidak ingin diatur, itu sifat kebutuhan dasar manusia yang utama. Makanya ada hak asasi manusia, ya kan? Bebas. Siswa pun begitu, dia sebetulnya ingin bebas. Makanya kita ada pembelajaran berdiferensiasi, bebas menentukannya. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, jadi apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Ya, makna asalnya dari kata yang berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai.
Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebelumnya kita menyatakan disiplin itu kalau siswa itu datang tepat waktu, kalau siswa itu mengumpul tugas sesuai dengan harinya. Tetapi padahal disiplin itu adalah namanya kepatuhan, untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kalau kita minta sesuatu, dia menuruti, itu sudah dianggap disiplin. Nah, tapi disiplin seperti apa yang kita inginkan, gitu ya? Nah, cenderung umumnya disiplin yang kita praktekkan itu selalu berhubungan dengan ketidaknyamanan. Artinya yang tidak disiplin biasanya disertai dengan hukuman. Yang disiplin biasanya disertai dengan imbalan atau reward, ya kan? Nah, biasanya seperti itu, ya. Bukan tujuannya untuk apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia dibalik pada disiplin itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini, gitu ya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, yaitu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas agama, suku maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai universal, ya. Contohnya misalnya seperti yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang semua orang meyakini kebaikannya, ya. Nah, silakan berikutnya. Oh ya, ini adalah contoh berbagi praktik baik kita yang insya Allah kita semua juga sudah mempraktekannya. Pertama, ya, praktek baik yang sudah kita terapkan yaitu baris dan bersalaman. Nah, ini harus tetap kita kita kuatkan kembali. Kemudian yang berikutnya. Oke, untuk di kelas sendiri itu kami setiap Senin dan Kamis itu ada pemeriksaan kuku. Jadi sebelum masuk ke kelas, setelah berbaris, kami memeriksa kuku siswa. Jadi bagi siswa yang kukunya masih panjang, langsung diminta memotong saat itu juga. Itu berlaku di kelas putri dan kelas putra. Oke, materi berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terkait ini tadi sudah lumayan jelas ya dijelaskan sama Ustaz Wawan. Di sini mengulang saja. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia melakukan pasti ada motifnya. Ada satu hal yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa ya akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan tadi kalau terlambat nanti dihukum saja, berarti saya harus datang tepat waktu, seperti itu. Jadi motivasi dia datang tepat waktu ke sekolah itu karena menghindari hukuman. Mungkin beberapa anak akan melakukan ini selama hukuman tadi berlaku. Artinya anak tetap melakukan, tapi ada motivasi eksternal. Kalau misalkan hukuman tadi dihapus, maka anak tadi tidak akan datang tepat waktu lagi karena motivasi atau motifnya itu sudah nggak ada lagi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ada anak yang suka ketika mendapat hadiah, mendapat penghargaan. Nanti bulan depan kalau aku datang tepat waktu lagi, ustazah akan kasih hadiah lagi. Jadi motivasi keduanya dia ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Ini juga masih termasuk motivasi eksternal. Ketika nanti gurunya tidak mengasih dia hadiah lagi, dia tidak akan lagi datang tepat waktu, seperti itu. Karena motif dia untuk melakukan itu tidak ada lagi. Karena motifnya tidak ada, berarti dia tidak perlu lagi melakukan itu. Sama seperti kita, pasti setiap kita melakukan sesuatu, entah itu baik atau buruk, pasti ada motifnya. Nah, yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketika dia melakukan itu memang ada nilai kebajikan yang ingin dia wujudkan dalam dirinya, seperti itu.
dia ingin jadi anak yang baik, dia ingin jadi anak yang disiplin, itu motivasi internal dari dalam dirinya. Inilah yang menjadi tujuan disiplin positif kita. Ini yang ingin kita bangun dalam diri anak, motivasi internal. Karena kita sendiri tidak mungkin ya bisa mendampingi anak-anak kita, terus mengawasi, dan untuk kita sendiri mungkin di SD ini jangka waktu 6 tahun. Keluar dari sini ketika tidak mendapat motivasi dari kita lagi, itu akan hilang seperti itu. Jadi sangat disayangkan. Jadi tugas kita membangun motivasi internal. Ada kita atau tidak ada kita, mereka tetap melakukan. Itu tujuan kita. Jadi jangan sampai kita sering ya melihat ketika ada kita di kelas, anak-anak tertib, rapi misalnya. Tapi ketika kita keluar, anak-anak lari ke sana kemari. Artinya motivasi dia rapi itu karena ada kita. Ketika kita tidak ada, peraturan di kelas tidak terjalankan, artinya motivasi internalnya belum terbangun. Gitu. Di sini ada foto Ki Hajar Dewantara ya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi berkaitan dengan motivasi internal tadi, ketika motivasi internal itu sudah ada dalam diri anak, dia tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya sudah masuk istirahat, berarti dia harus kembali ke kelas tanpa gurunya ngotot, nah masukkan, tidak ada yang seperti itu. Ketika waktunya mengaji, dia sudah siap-siap mengambil Al-Qur'annya tanpa disuruh. Kemudian ketika waktunya sholat, dia sudah siap-siap untuk sholat. Ketika di masjid, tidak perlu ditegur lagi. Dia sadar bahwa ketika di masjid, dia harus beribadah. Ketika motivasi internal sudah terbangun, itu yang akan tercipta. Gitu. Ya, baik. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Kita pernah tidak mendengar statement seperti ini? Kita itu dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi hukuman itu, penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek, ya. Jangka panjang jika penghargaan itu masih ada. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum, ya. Penghargaan itu ternyata bisa menghukum. Bagaimana bisa? Ya, contohnya, ya. Diberikan contohnya misalnya, ya. Ya. Ada di antara kita guru misalnya, ya kan? Ya, diberikan penghargaan. Kriteria penghargaannya adalah yang rajin sholat asar. Guru yang rajin sholat asar di masjid. Nah, dipanggillah beberapa siswa atau beberapa guru, ya, diberikan penghargaan, ya, bagi siswa atau guru lain yang sebetulnya tidak terlambat, ya kan, yang sebetulnya tidak pernah absen, selalu ke sana, ya, tetapi tidak diberikan penghargaan, ya. Nah, itu sebetulnya penghargaan itu bisa menghukum dia. Akhirnya dia tidak lagi, oh saya tidak dihargai juga, padahal saya sudah melakukan yang terbaik, gitu ya. Kenapa cuma dia saja yang diberikan penghargaan? Sebetulnya aku tidak datang ke masjid terus untuk melaksanakan sholat asar, ya. Tapi karena kriterianya ustazah, misalnya, jadi yang ustaz ya udah deh, ya. Jadi nggak usah datang. Ya. Nah, itu sebetulnya, nah itu adalah penghargaan itu bisa menghukum, ya. Nah, jadi hati-hati dengan penghargaan, ya, karena penghargaan itu juga bisa menghukum yang sebetulnya dia sudah memiliki motivasi, ya. Nah, motivasi internal, tapi gara-gara kita memberikan penghargaan, justru malah menghukum siswa yang termotivasi tadi. Akhirnya motivasinya menjadi turun kembali. Kemudian penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Nah, biasanya orang yang ingin mendapatkan penghargaan itu ingin cepat-cepat, ya kan? Nah, misalnya kalau di kelas, ya siapa yang cepat duluan maka akan mendapatkan bintang. Bintang itu kita anggap sebagai penghargaan. Nah, lalu siswa akan cepat-cepat tanpa memperhatikan ketepatan jawabannya. Kan siapa yang dulu? Akhirnya jawabannya kalaupun salah, tidak masalah. Yang penting cepat, ya kan?
Nah, maka dari itu penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, ya. Jika penghargaan itu menarik hadiahnya bagi siswa, dia akan melakukan. Kalau tidak, cuma 1 bintang nggak mau. Nah, pernah seperti itu artinya penghargaan tidak efektif, ya. Nah, makanya dari itu kita mulai sekarang nanti setelah ini kalau bisa diseminasi ini adalah tujuan kami, yaitu ingin mengubah paradigma belajar kita, gitu ya. Yang dari hukuman, kemudian penghargaan itu berubah nanti kepada kontrol diri saja, gitu ya. Nah, kemudian penghargaan itu dapat merusak hubungan, yang awalnya tadi kita sudah bersemangat, ya. Ternyata kita tidak diberikan penghargaan dan kita sudah melakukan yang terbaik, maka kita pasti memiliki rasa yang namanya kecewa. Nah, kecewa kepada yang memberikan penghargaan. Nah, tentu itu akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas, ya. Nah, kalau misalnya siswa disuruh untuk membuat misalnya gambar, ya. Namun dengan diberikan penghargaan, misalnya kayak tadi siapa yang ngumpulnya nanti ya paling cepat akan mendapatkan reward berupa bintang, maka dia yang penting cepat, akhirnya gambarnya kurang berkualitas, yang harusnya nanti diberi warna dan lain sebagainya, ya. Maka dari itu penghargaan seyoknya tidak diberikan di awal-awal, namun diberikan di akhir, begitu. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Biasanya kalau diiming-imingi oleh penghargaan di awal, ya, otak yang ada dalam pikiran siswa itu selalu terbesit kepada penghargaannya, hingga lupa atau mengembangkan kreativitasnya menjadi menurun, ya, karena yang dipikirannya hanya ada rewardnya tadi. Nah, kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi internal siswa. Dengan adanya penghargaan, maka akan mengurangi semangatnya atau motivasi yang harusnya timbul dari diri mereka sendiri. Nah, maka dari itu penghargaan itu atau apresiasi lebih baik diberikan setelah kegiatan, begitu, sehingga siswa tidak termotivasi karena suatu penghargaan, tetapi kita memberikan penghargaan setelah siswa melakukan suatu aktivitas, begitu. Nah, kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Sebetulnya apresiasi atau pengakuannya yang perlu kita ingat adalah pertama, memberikan dukungan secara khusus, person to person, begitu. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, ya, puji dirinya seperti apa. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid tapi bergantian, ya, boleh diapresiasi, ya, di depan murid boleh, tidak secara pribadi atau tidak secara khusus, tetapi usahakan tidak itu saja. Carilah kelebihan atau keistimewaan siswa yang lain yang bisa diberikan pengakuan di depan teman-temannya. Kemudian berilah pengakuan itu secara konsisten, gitu ya. Artinya kita senantiasa memberikan pengakuan itu, ya. Jangan misalnya satu minggu ini tidak memberikan sedikit pun misalnya tentang apresiasi. Maka kalau bisa berikan apresiasi secara konsisten. Kemudian fokuslah kepada prosesnya, ya. Contohnya seperti ini, Ustaz, ya. Misalnya kita memberikan kalimat pembuka, kemudian sampaikan nilai kebajikannya apa dan situasinya yang seperti apa. Contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas ini. Nah, itu merupakan suatu apresiasi person to person, ya. Nah, itu membuat dia nanti akan memiliki semangat, ya, yang tinggi. Nah, kemudian saya menghargai kepedulianmu. Jadi nilai kebajikannya tentang peduli, ya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ya. Itu kita berikan secara pribadi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu juga secara pribadi.
Nah, coba kita bisa lihat di sini, tentu saja. Oh iya, silakan. Oke, saya lanjut. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Apakah sama atau mereka berbeda? Berbeda. Oke. Kalau hukuman itu apa? Hukuman itu konotasinya lebih konotasinya negatif. Gitu. Positif. Kalau yang lain? Oke, nah bisa dikasih tahu nih sama saja. Ada yang bisa kasih contoh yang hukuman itu seperti apa? Oke, Ustaz jadi makasih. Apa Ustaz? Yang contoh hukuman. Bukan dari yang di sini ya, di luar dari tabel, di luar dari tabel. Yang sudah mungkin Ustaz lakukan atau Ustaz pernah lihat seperti itu. Kalau hukuman biasanya kalau di kelompok mengaji, Mm-mm. saya bacakan kan bila anak tidak fokus, dia sendiri yang baca. Oh, mudah sendiri. Ada di aturan tidak? Ada, tidak ada di aturan. Langsung selesai. Oh iya. Oke. Oke, terima kasih. Untuk konsekuensi ada yang bisa memberikan contoh? Konsekuensi logis ya, biasa kita istilahnya ya Ustaz sekolah. Ada yang bisa memberikan contoh konsekuensi logis? Kita sering sekali menggunakan istilah ini di sekolah. Oke, Ustaz Zakaria sepertinya menerawang. Oh, iya. Ustaz Julfa gimana? Ya, konsekuensi di kelas mungkin misalkan anak melakukan salah, apa konsekuensi yang Ustaz berikan? membaca buku. Kesalahannya dulu apa saja misalkan? Kesalahannya misalnya berbicara pada saat pembelajaran, Kemudian konsekuensi yang diberikan membaca buku tidak bisa. membaca buku. Ada di aturannya. Ah, Oke, terima kasih Pak. Di sini akan saya kasihkan satu contoh. Misalkan ketika ada anak menumpahkan air di lantai, apa konsekuensi logisnya? Ngepel, ya. Otomatis konsekuensinya adalah anak memika dan melap lantai hingga kering. Nah, itu adalah konsekuensi logis. Artinya anak ketika melakukan kesalahan dia harus memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Itu adalah konsekuensi berhubungan langsung dengan kesalahannya. Ketika hukuman itu dia tidak berhubungan dengan kesalahan yang dia buat. Misalkan air tumpah, dia suruh lari-lari misalkan. Nah, misalnya dia telat ke sekolah, terlambat, suruh keliling lapangan 5 kali. Kira-kira itu logis nggak? Berhubungan nggak dengan kesalahannya? Tidak. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi logis. Oke. Sekarang mari kita diskusi bersama. Di sini ada beberapa tindakan guru. Apakah tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang pertama dulu silakan dibaca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, yang hukuman angkat tangan. Ya, oke. Ya, ini adalah Betul. hukuman. Masya Allah. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, mantap. Belum disuruh sudah angkat tangan. Masya Allah. Semangat luar biasa. Oke. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Oke. Sudah tegas hukuman. Yakin ya? Menggantikan kertas tugas teman yang kalah dicoret-coret? Konsekuensi. Masya Allah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat meja belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman.
Yang terakhir, ini kemarin sempat ya, kalau di kelompok kami ini kontroversi karena ada dua pendapat. Nah, pendapat Ustaz saja seperti apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Jika disepakati konsekuensi, jika tidak disepakati hukuman. Oke. Berarti jawabannya Ustaz? Iya. Betul sudah Iya. dikatakan. Kalau itu disepakati tidak PJOK, maka konsekuensi. Kalau tidak disepakati sifatnya mendadak, itu hukuman. Oke, sudah sampai di sini Ustaz saja sudah bisa membedakan mana yang namanya hukuman dan mana yang namanya konsekuensi. Kita hindari hukuman saja ya. Iya. Ya, kita bisa tingkatkan yang konsekuensi saja. Oke, di sini untuk perbedaan hukuman sama konsekuensi ya. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan anak melakukan kesalahan, kadang anak merasa itu tuh adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi sebetulnya itu kalau dalam konsekuensi itu memang itulah yang harus terjadi. Misalkan ketika dia tadi menumpahkan air, ketika kita memberinya hukuman, itu kan tidak sesuai dengan kesalahan dia kan. Nah, ketika kita kasih konsekuensi, ya memang itu resiko atau hal yang harus dia lakukan seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin di sini kita pernah mendapat hukuman dari guru kita, mungkin membekas hingga sekarang karena kita tidak terima dihukum gitu ya. Karena hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik atau masuk ke dalam hati kita. Iya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak memang pada saat itu anak tidak nyaman pada saat itu saja. Tapi ketika anak menjalani setelahnya, dia tahu, oh ternyata itu memang itu yang harus aku lakukan. Dia memang merasakan sakit atau tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek, gitu, tidak bertahan lama seperti hukuman. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Karena hukuman yang diberikan tadi itu bisa menyakiti fisik dan hatinya. Akhirnya anak merasa bahwa hukuman itu dia tidak suka. Dia akhirnya membenci kedisiplinan. Berbeda dengan konsekuensi. Dia anak akan lebih menghargai kedisiplinan seperti itu. Oh memang ini ya, kalau kita salah, ini yang harus dilakukan seperti itu. Ada kesadaran yang tumbuh dalam diri anak. Kalau konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan, gitu ya. Pokoknya kalau kamu salah, ini yang harus dilakukan seperti itu. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kita berikan stimulus, kemudian nanti ada tanggapan dari anak seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ketika dia melakukan salah, dia tahu apa yang harus dia lakukan seperti itu. Kemudian hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk. Sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik, bahwa itu yang betul. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia dihukum, kadang anak tuh takut kan ya karena dihukum. Akhirnya dia tidak mau mengaku kalau dia melakukan kesalahan. Dia mencari-cari alasan, menyembunyikan alasannya karena menghindari rasa sakit atau hukuman yang diberikan tadi. Berbeda ketika kita memberikan konsekuensi. Anak belajar untuk mematuhi peraturan karena dia tahu konsekuensi atas tindakannya itu memang benar dan itu yang harus dilakukan bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Yang terakhir, hukuman itu membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kadang ketika anak melakukan kesalahan, kita seperti memamerkan kesalahannya kepada orang lain. Kadang kita memberikan hukumannya di depan anak-anak atau teman-temannya, yang itu bisa membuat anak itu merasa dipermalukan. Kemudian dirinya merasa turun, dia merasa tidak dihargai. Gitu. Berbeda ketika kita berikan konsekuensi. Dia memang mungkin kehilangan hak dia juga tidak nyaman, dia diasingkan, tapi itu sifatnya sementara saja. Ketika dia melakukan kesalahan itu saja, tidak
berlanjut untuk waktu yang lama. Selanjutnya di sini kita belajar tentang identitas gagal dan identitas sukses. Jadi memberikan hukuman itu membuat identitas gagal bagi anak. Sementara untuk identitas yang suksesnya itu kita membuat satu disiplin ya, kedisiplinan ada dengan konsekuensi dan restitusi. Mungkin bisa Ustaz saja baca sendiri dulu. Kira-kira hukuman itu yang menyebabkan identitas gagal itu yang seperti apa itu? Ya, itu sifatnya nanti menjadi negatif kepada siswa. Jadi tidak membentuk identitas yang baik untuk siswanya, tidak membentuk karakter. Ya, hukuman itu tidak akan membuat karakter siswa menjadi kuat. Namun, ya, identitas yang sukses itu jika menerapkan disiplin yang positif dengan menggunakan konsekuensi. Yang konsekuensi itu sebetulnya masih bersifat netral. Namun yang lebih positif adalah jika menggunakan restitusi. Begitu. Ya. Nah, sekarang masuk kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dia mengenai apa itu restitusi. Jadi restitusi itu untuk mengembalikan anak-anak mereka kepada karakter mereka agar karakter mereka menjadi lebih kuat. Ada 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi restitusi itu bukan mencari apa yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu itu, bukan, ya, tetapi apa yang dapat kamu ambil pelajaran dari kesalahan yang telah kamu perbuat. Itu. Kemudian yang kedua, restitusi itu bisa memperbaiki hubungan baik antar siswa yang melakukan kesalahan dengan siswa yang menjadi korban, ya, ataupun juga kepada gurunya, akan memperbaiki hubungan. Restitusi itu berupa tawaran, bukan pemaksaan. Jadi bukan setiap kali ada pelanggaran kita harus mengadakan restitusi. Tapi restitusi itu bisa kita tawarkan kepada anak-anak kita, apakah kamu mau direstitusi atau apakah kamu ingin mencari kebaikan daripada apa yang telah kamu lakukan tadi, ya. Kalau bersedia, maka selanjutnya kita bisa melaksanakan restitusi. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi dengan restitusi kita cari apa alasannya, apa motifnya, sehingga kita bisa mencari menentukan dari 5 dasar kebutuhan tadi apa yang tidak terpenuhi. Apakah kebutuhan untuk hidupnya, atau mungkin dia melakukan itu mengambil uang punya temannya karena dia tidak pernah diberi uang oleh orang tuanya sehingga dia ingin juga jajan. Jadi bukan berarti kita melihat dia melakukan itu kita anggap pencuri, ya. Nah, sehingga bukan hukuman yang kita cari, tetapi kita mencari kebutuhan dasar apa. Kenapa kamu mencuri, mengambil uang punya temanmu? Setelah kita selidiki, kita restitusi, ternyata dia diberi uang, dia juga ingin belanja. Nah, itu berarti kan kita sudah tahu penyebabnya, kebutuhan dasar apa, dan nanti kita bisa melakukan perbaikan agar anak bisa menjadi baik kembali. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini adalah cara yang paling baik, ya. Konsekuensi tadi juga baik, namun bersifat netral. Yang paling baik dari yang positif adalah restitusi, ya. Tapi kalau hukuman itu negatif, akan menimbulkan banyak dampak pada siswanya sendiri, ya. Tapi kalau mau aman pakai konsekuensi netral, tidak akan menimbulkan apa-apa kepada siswanya, ya. Tapi yang lebih baik menumbuhkan karakter yang positif lagi lah dengan cara restitusi, bukan menghukum dan menghakimi siswa setelah melakukan kesalahan,
tapi kita cari solusinya. Kemudian kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi tadi, kita bisa melakukan perbaikan untuk siswa itu, ya. Dan tidak ada hukuman atau melakukan konsekuensi setelah restitusi, ya. Nah, karena restitusi itu fokus kepada karakternya, bukan kepada tindakannya. Ya, karakter apa yang nanti kamu ingin miliki setelah ini? Kalau kamu mau mengambil punya temannya, itu dia tahu itu salah. Lalu karakter apa yang harusnya nanti ada? Jadi itu bukan berarti kamu mengambil uang milikmu, lalu hukuman apa yang cocok untuk kamu, tidak, ya. Bukan membalas atas perbuatannya, tetapi lebih kepada karakternya, gitu ya. Nah, kemudian restitusi itu fokus kepada solusinya, ya. Solusinya apa nantinya? Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya agar dia bisa kembali lagi dengan teman-temannya, ya. Jadi restitusi itu semuanya itu muncul dari pemikiran anak sendiri. Kita sebagai guru tidak memberikan pilihan, tetapi kita menuntun, menggiringnya agar dia menentukan pilihan. Itu restitusi, ya. Kalau karakter berarti karakter apa yang diingini siswa, kita menuntunnya saja supaya dia menentukan, oh yang tidak boleh ini, yang boleh seperti harusnya saya menjadi seperti ini. Nah, itu restitusi. Nah, ini kami berbagi praktik baik. Ini mungkin ini semuanya pasti ustadz saja pernah melakukan ini. Yang pertama, kita beri apresiasi. Di sini kami berikan apresiasi kepada siswa. Ini merupakan satu praktik yang perlu kita pertahankan terus, karena ini berupa disiplin positif untuk mengembangkan atau meningkatkan motivasi siswa. Tapi ingat bahwa apresiasi ini dilakukan di akhir, bukan di awal. Kalau di awal itu berarti nanti yang disiplin akan dapat hadiah, ya. Motivasinya akan kepada hadiah atau reward. Tapi kita tidak bilang apa-apa awalnya. Kemudian di akhirnya, baik hari ini selama 1 minggu pembelajaran di semester 2, saya perhatikan di sini ada siswa yang baik, yang dapat dijadikan teladan, tidak pernah terlambat. Nah, akhirnya diberikanlah apresiasi seperti ini. Jadi siswa ketika melakukan 1 minggu kemarin bukan ingin mendapatkan hadiahnya. Kemudian berikutnya, untuk apresiasi itu nggak mesti harus dikasih hadiah, ya Ustaz, ya. Kita juga bisa memberikan apresiasi berupa pengakuan, pujian. Kita berupa benda, gitu ya. Jadi bisa berupa penguatan seperti itu. Jadi kita bisa memberikan pengakuan terhadap hal-hal baik yang sudah dilakukan anak. Dipuji, bisa itu sama berdua aja dengan anaknya, atau mau di depan teman-temannya juga bisa seperti itu. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin di sini pernah dapat ya pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Boleh tanya ya. Di sini Ustadz Zakaria, kalau misalkan ke warung dekat rumah pakai helm atau tidak? Iya, tidak. Tidak, pakai motor tidak pakai helm. Kalau Ustazah Melani, kalau dekat rumah misalkan menggunakan kendaraan, apakah Ustazah Melani menggunakan helm atau tidak? Oh iya. kenapa pakai? Iya, kenapa Ustazah Melani memakai helm? Karena ini jalurnya tidak. Oh ya. Di sini siapa yang memakai helm? Iya, Walaupun di dekat. sini. Oke, Masya Allah. Saja lupa. Kenapa saja lupa tetap menggunakan helm walaupun jaraknya dekat? Keselamatan diri. Masya Allah. Oke. Itu Baik. berarti masuk ke keyakinan. Ya. Oke. Bukan berarti ada aturan bahwa pakai Ya. motor pakai helm. Ya. Tapi kita yakin kalau pakai motor Harus pakai pakai helm karena untuk keselamatan. Oke, jadi ada keyakinan. Karena ada keyakinan itu Ustazah Ulfah melakukannya. Jadi ada orang yang meyakini helm itu untuk menghindari polisi saja. Jadi ketika tidak ada polisi dia tidak menggunakan helm. Dia mempunyai
keyakinan yang salah ya Ustaz ya. Jadi kalau keyakinan yang betul itu dia menggunakan helm kemanapun walaupun dekat jaraknya karena dia tahu fungsi helm sendiri itu untuk keselamatan. Berbeda dengan orang yang tidak meyakini nilai itu. Ketika tidak ada polisi, walaupun di jalan raya, dia tidak akan menggunakan helm. Mungkin karena itu menghilangkan passionnya kan, rambutnya jadi berantakan atau seperti apa. Padahal fungsi helm sendiri adalah untuk keselamatan pengendara, gitu ya. Berlaku juga untuk peraturan-peraturan yang lain. Kita waktu pandemi memiliki peraturan mungkin sampai sekarang ya, peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Bagi yang tidak yakin bahwa ada virus itu, mereka tidak akan melakukan ini. Tapi mereka yakin bahwa ketika peraturan ini mempunyai nilai, gitu ya, mereka akan menggunakan masker walaupun tidak ditegur, tidak diingatkan, dia akan terus memakainya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin banyak dari kita yang nanti mulainya juga lambat gitu ya. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, maka ya semuanya akan datang terlambat seperti itu. Padahal ketika kita datang tepat waktu ada nilai di sana gitu ya. Jadi ada sesuatu nilai yang harus kita yakini ketika melakukan sesuatu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita membuat peraturan tapi tidak ada nilai di dalam sana, itu ruhnya untuk mengerjakan itu kurang. Iya. Jadi kalau anak-anak itu mungkin karena tidak melaksanakan peraturan kita, mungkin kita belum menyampaikan nilai apa sih yang ada di dalam peraturan itu, gitu ya. Oke, mari perhatikan lingkaran ini. Sebenarnya ini bukan lingkaran ya, oval. Oke, kita mulai dari titik yang paling tengah. Kalau kita cuma menerapkan peraturan kelas saja, ruang lingkupnya sangat kecil ya. Kemudian kalau peraturan tadi kita jelaskan kenapa sih kita harus melakukan ini, kita letakkan keyakinan dalam setiap peraturan itu, maka daerah itu akan menjadi jauh lebih besar. Ketika itu sudah menjadi besar, anak sudah yakin kenapa dia harus melakukan itu, maka nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Ketika lingkungan positif sudah tercipta, maka akan lahir sebuah budaya positif seperti itu. Jadi mulai dari peraturan itu, menaik dari keyakinan, kemudian lingkungan kita jadi positif. Ketika lingkungan sudah jadi positif, maka terciptalah suatu budaya yang positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Apakah gambar yang pertama, yang berikut, atau gambar yang kedua? Yang merupakan keyakinan kelas gambar pertama, silakan angkat tangannya. Yang merasa bahwa keyakinan kelas itu ada pada gambar kedua, angkat tangannya. Oke. Yang tidak angkat tangan, bingung. Ya. Coba kita lihat. Kesepakatan kelas di sini datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Beda dengan satunya lagi, kesepakatan kelas di sampingnya. Kami, guru dan murid, saling menyayangi. Kami, murid yang semangat belajar. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari dua contoh ini, yang merupakan keyakinan kelas adalah yang kedua. Ya. Karena yang kedua di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yang pertama saling menyayangi, yang kedua semangat dan peduli. Ya. Kalau yang di samping ini merupakan kata tertib atau merupakan peraturan kelas. Ya, tambah sedikit untuk keyakinan kelas itu biasanya dia menggunakan sifatnya itu umum. Kalau yang di samping itu kan khusus gitu ya aktivitasnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia biasanya sifatnya umum gitu. Ya. Jika ada peraturan, kita miliki peraturan di kelas. Ya, misalnya peraturan kelas kita adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka nilai kebajikan universal apa yang ada pada peraturan tersebut? Rapi, apalagi?
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti karakter apa yang harusnya timbul dari peraturan itu? Tanggung jawab. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas saja. Jadi kalau misalnya kita peraturan cuma selalu mengembalikan tempat buku di tempat itu sangat sempit. Yang dibahas fokusnya hanya buku. Tapi kalau kita luas dengan tanggung jawab, itu luas. Apa saja tanggung jawab saja, ya kan? Bukan hanya buku. Nanti minum, ya, nanti meja, kursi dan lain sebagainya. Baik itu lingkup kelas maupun di luar kelas. Karena itu sifatnya umum, gitu ya. Nah, itulah keyakinan kelas. Dan kalau ada peraturan di kelas misalnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira karakter apa yang harusnya muncul di situ, yang dimunculkan? Dilarang mengganggu orang lain. Peduli, menghargai. Iya. Karakternya adalah betul menghargai orang lain. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Karakter apa? Disiplin. Betul. Atau menghormati orang lain, menghargai orang lain, ya kan? Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Karakter apa? Tidak melakukan kekerasan dengan temannya, tidak melakukan bullying dengan temannya. Berarti karakter apa? Menyayangi, kasih sayang, menyayangi atau keselamatan. Ya. Boleh masuk saja. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan diri. Betul sekali. Bergantian atau menunggu giliran antri, itu berarti karakter apa? Tertib, apalagi? Disiplin, apalagi? Yang lebih kena menghormati orang lain, ya betul. Ya. Bersabar juga masuk ke situ karakternya, ya kan? Iya, bersabar. Nah, kemudian gunakan masker. Karakter yang harus kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, ya, kesehatan juga masuk, ya. Nah, karakter yang sifatnya umum dan luas ini kita masukkan yang namanya dengan keyakinan ke kelas. Nah, jadi mulai saat ini nanti mudah-mudahan ini bermanfaat. Di semester 2 kita bisa mengubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kalau di kelas saya sendiri, ya, peraturan kelas itu sama. Peraturan kelasnya sangat detail, ya. Nah, kemudian dari peraturan kelas itu bisa kita jabarkan nanti menjadi keyakinan kelas, dan itu nanti yang bisa disepakati dengan anak-anak, dan anak-anak nanti yang menyimpulkan kalau peraturan ini kira-kira karakter apa. Nah, karakter inilah nanti yang menjadi keyakinan kita. Nah, sehingga keyakinan ini nanti sifatnya luas akhirnya, ya, seperti yang lingkaran tadi. Kalau hanya peraturan kelas hanya kecil, ruang lingkupnya hanya di dalam kelas. Ketika dia di luar kelas, dia tidak mengembalikan buku lagi, walaupun dia di perpustakaan, walaupun dia di rumah juga tidak mengembalikan lagi. Tapi kalau sifatnya keyakinan kelas, sifatnya tanggung jawab, maka bukan hanya buku. Nah, kita mengingatkan tentang tanggung jawab, ya. Silakan saja. Oke. Di sini kami sudah mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas bersama siswa. Jadi kalau yang pertama, di kelas itu kami menentukan nilai-nilai dan kebajikan apa yang mau dibangun dalam diri siswa. Kemudian siswa diminta secara berkelompok dulu. Di nilai ini jadi sebenarnya ada 2 metode untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi kalau di kelas saya itu anak-anak dikelompokkan, jadi setiap kelompok itu mempunyai satu nilai kebajikan. Mereka mendiskusikan apa sih yang terlihat seperti apa. Kalau orang itu biasanya sifat mandiri, kalau orang mandiri itu terlihatnya seperti apa. Jadi di samping itu adalah hasil diskusi siswa di tes papan tulis baru disepakati bersama. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia yang tadi sebelumnya sudah kita sampaikan. Ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini tadi sudah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian praktik baik kami, yaitu misalnya
pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti rasa sayang dan dihargai dengan membentuk kelompok, dan kelompok-kelompok itu bisa saling nanti rolling, saling berpindah campur dengan teman yang lainnya. Dan itu merupakan usaha kita untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka agar mereka itu merasa diterima, tidak berkelompok dengan itu saja, tapi semuanya bisa diterima, begitu. Kemudian, Oke, selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Seperti yang kita tahu, anak-anak kita dari pagi hingga sore mereka berada di sekolah. Tentu ketika kita di sekolah, anak-anak perlu kita penuhi kebutuhan kesenangannya. Kalau tidak ada kegiatan senang-senang di kelas, maka nanti dia akan mengalihkannya dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi di kelas mereka itu suka nonton, tapi saya penuhi dengan memberikan fasilitas mereka untuk menonton di kelas di jam istirahat. Kemudian juga menyediakan berbagai permainan edukatif. Jadi ketika istirahat mungkin mereka ada yang tidak suka ngobrol dengan temannya, dia lebih suka aktivitas bermain, juga disediakan agar kebutuhan kesenangannya terpenuhi. ya, jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5 ya. Jadi ketika ada siswa melakukan suatu perilaku, maka kita bisa melihat alasannya itu apa, sehingga akan mendasari kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh siswa. Ya. Oke. Materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada terlihat tulisannya. Oke. Ya. Kembali lagi kepada yang tadi, ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil, ada 2 ya. Kontrolnya ada dari dalam dan dari diri sendiri. Contohnya di sini ada 5 posisi kontrol ya, tadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, sama manajer. Ini yang guru perbuat. Biasanya kalau penghukum itu dia menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu biasanya yang dilakukan oleh guru penghukum. Kemudian kalau guru yang suka membuat merasa bersalah, biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa seperti itu. Kalau dia sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, tidak apa-apa nak, gitu misalkan. Ini ada nanti kata perkataannya. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur-ukur sesuai dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Kemudian kalau sebagai manajer, yang dia lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu tuh sesuai dengan apa yang ada dalam diri anak sendiri. Nah, ini yang dikatakan gurunya kalau sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, kan biasanya. Kemudian kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu ya, dia merasa, pokoknya dia membuat anaknya tuh merasa bersalah atas tindakannya seperti itu. Kalau sebagai teman ini mungkin buat sebagai teman ya, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi kayak mengajak sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya gitu ya, kembali lagi ke peraturan, frekuensi sebagai pengingat. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya, kalau kita sebagai penghukum, anak-anak nanti memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian dia berbohong. Kalau pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Kalau teman, akhirnya dia ketergantungan, gitu ya. Pernah kan murid itu kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, kita itu bisa dinegonya, gitu ya. Pada sulit saja, hai belajar ini, biasa seperti itu. Kemudian kalau sebagai pemantau, anak itu bisa menyesuaikan diri bila diawasi ya. Kemudian kalau posisi kita sebagai manajer, menguatkan pribadi si anak. Kalau Ustazah saja sejauh ini posisi kontrol mana yang Ustazah lakukan? Kombinasi. Oke. Kombinasi antara apa Ustazah? Yang ini apa? Iya. Banyak kombinasinya, apakah semuanya? Kelimanya. Dominannya apa sih? Dominan. Yang paling sering. Teman. Kalau sudah pertama, penghukum. Kombinasi.
Iya, yang dominannya apa saja yang sering dilakukan? Saya jawab Pak. Oh, mantap, Masya Allah. Bukan menghukum saja. Bisa gimana nih? mulai pemantau. Oh, mantap. Oke, Termadil. Apa? Biasanya apa, Sat? Pemantau. Ya, Sabisu. Selalu menanyakan konsekuensi. Ya, Sabisu sebagai apa? Posisi kontrol yang bisa di kelas. Penghukum kan? Penghukum kayaknya tidak. Menegur, Menegur. membuat merasa bersalah mungkin. Sebagiannya. Misalnya kayak kamu kan ketua kelas harusnya. Nah, Nah, merasa bersalah. iya. Tapi bisa juga apa maksudnya? Ya. Ya, kalau Ustaz Mujri, enggak Ustaz. ya. Ustaz Mujri, ya. Oke, Ustaz. Oh, Penyayang Bukan teman, teman ya, Pak. teman ya. Teman berarti itu penyayang. Ya, ya teman. Ustaz Biyadi, penghukum. Penghukum, masya Allah. Oke. Diam-diam. Kalau Ustaz Nasir, Masih penghukum. teman atau Yang lain Ustaz Zakaria, penghukum pernah. Ya. Paling sering dominan Kalau paling sering itu kan karena mengajar kelas bawah biasanya kita memakai teman. teman. Oh, iya. Oke. Kalau kelas atas, nah udah. Oke. Kelas atas beda. Harus tegas. Iya. Posisi kontrol yang paling baik yang seperti sudah dijelaskan yaitu sebagai manajer. Oke, harapannya setelah kita sudah mengetahui efek terhadap anak itu seperti apa, kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kita hilangkan posisi kontrol kita sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman dan memantau. Seperti itu. Ya, karena kita juga perlu proses ya dalam satu posisi ke posisi lain. Minimal kita bisa menjadi identitas berhasilnya di posisi pemantau. Iya, Ya, minimal. sehingga ya kalau belum sampai ke manajer, minimal kita dalam posisi pemantau, yaitu yang menanyakan apa konsekuensinya. Ya, jangan menghukum karena menghukum tingkat posisi kontrol paling rendah. Ya, jangan sampai jadi penghukum. Ya, kemudian posisi kontrolnya pemantau saja. Nah, kalau sudah nanti baru bisa ke manajer. Baik, kalau pertanyaan berikut, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi apa? Merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah atau penghukum ya. Ayolah lakukan ini demi ibu, demi bapak. Ini posisi apa? Teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa? Teman. Posisi apa ini? Posisi pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir merasa bersalah. Ya. Penghukum. Ya. Kamu selalu ya menghukumnya Mbak. Ya. Ya. Nah, bergerak antara ya peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah ya kepada nilai-nilai, kemudian posisi manajer dan kemudian memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik, saya akan. Itu adalah posisi-posisi untuk hukuman, ya kan? Nah, kita bergerak ya, bergerak dari sesuatu hukuman membuat tidak nyaman, bergerak kepada apa yang kamu yakini. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Bagaimana kamu caranya memperbaiki masalah ini? Nah, kita bergerak kepada posisi manajer, itu memperbaiki suatu kondisi, ya. Nah, kita bergerak ke sana. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusinya. Silakan saja. Ya, segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Jadi melakukannya harus sesuai urutan. Ada boleh loncat. Yang pertama kita menstabilkan identitas terlebih dahulu.
Jadi ada 3 ya, tadi menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi kebutuhan atau validasi validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada 3. Jadi ketika anak berbuat salah, pertama stabilkan dulu identitasnya. Jadi kadang ketika berbuat kesalahan itu ada anak yang gugup banget, ya kan, gugup, tidak berani berkata-kata, pendam sendiri. Jadi kita stabilkan dulu. Yang kedua validasi kesalahan. Di sini anak kita kita tanya-tanya sampai akhirnya anak mengaku bahwa yang dia lakukan benar-benar salah. Pastikan di langkah kedua dia mengakui bahwa yang dia lakukan adalah suatu kesalahan. Kadang anak merasa ketika dia melakukan itu dia masih tidak. Kalau dia masih tidak mengakui kalau itu adalah sebuah kesalahan, kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Ya. Oke, jadi kita jelaskan per tahap ya. Pertama kita stabilkan identitas. Di sini fokusnya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di dalam menstabilkan identitas ini kita menstabilkan diri anak gitu ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Iya. Selanjutnya validasi kebutuhan atau tadi diganti dengan validasi kesalahan. Ya. Nah, guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini sebetulnya untuk tujuannya untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh siswa. Ya. Sebetulnya kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Ini artinya kita memvalidasi kesalahannya. Ternyata kamu masih bisa tahan dengan misalnya dengan yang ini, kamu masih bisa menahannya emosi kamu misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan seterusnya. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Apa nilai yang kita percaya di kelas ini? Kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, ini anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang diyakini, ya. Nah, kemudian intervensi 30 detik, ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan diajukan dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Berikut pertanyaannya misalnya, ya, kita dapat mengintervensi ya 30 detik. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, jika dalam restitusi itu misalnya belum mendapatkan solusinya, langsung kita intervensi misalnya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya dan seterusnya? Ya, saja. Ya. Oke, tambahan untuk restitusi sendiri, kita semua kesalahan anak itu dilakukan menggunakan segitiga restitusi. Jadi untuk yang dilakukan segitiga restitusi ini tergolong kesalahan yang berat. Namun tidak sampai tindak kriminal. Misalkan kayak anak tadi misalkan menyenggol botol minum terus tumpah, itu nggak perlu pakai segitiga restitusi. Kita kasih konsekuensi logis aja seperti itu. Jadi misalnya seperti bertengkar, ya itu yang perlu kita lakukan segitiga restitusi. Dan itu merupakan suatu tawaran, iya. Ya, restitusi. Yang mau tidak kita memperbaiki masalah biar ini tadi, gitu. Jadi kalau dia mau, baru kita lakukan restitusi. Oke, jadi di sini kami sudah mempraktekkan, jadi menerapkan segitiga restitusi. Ya, ini bermain lato-lato, ya, saat jam pelajaran. Ya, ini perlu direstitusi karena dia bersedia. Ya.
Kalau yang di samping itu karena anaknya tidak sholat asar di masjid. Itu perlu karena itu akan mempengaruhi teman-temannya yang lain. Ya,